Pemirsa, kita kembali lagi, kita menjumpai Mbak Intan. Kita akan tahu rahasia sih apa yang membuat Mbak Intan sekarang mukanya menjadi lebih berseri-seri ya Mbak Intan ya. Oke, tadi kita cerita sampai satu titik yang kita bertemu ya Mbak Intan ya. Pada waktu itu memang terus terang aja secara pribadi saya walaupun belum kenal begitu dekat, tapi waktu itu ya saya bisa menangkap satu sisi yang dalam kondisi yang agak galau ya, kita bicara bahasanya itu yang agak galau dikit. Tapi entah kenapa ya di situ memang saya juga ngerasa ada suatu yang something apa sih yang saya bisa lakukan gitu. Akhirnya kita tuker-tukeran nomor BB ya, situ ya tuh sempat hilang-hilang terus ya gitu. Nah, dari sedikit cerita juga gitu ya, saya mencoba berempati gitu ya, bahwa apa yang dirasakan oleh seorang Mbak Intan itu, saya jadi kembali lagi ke kenangan masa lalu saya gitu ya, dimana ketika mama saya mengalami kondisi dimana ketika papa saya meninggal, mama itu jadi ngerasa bahwa apapun yang dia lakukan itu dia harus sendirian gitu, tidak ada siapapun yang dia bisa diajak berkomunikasi. Mungkin Mbak Intan masih lebih beruntung ya, ada banyak orang-orang sekitar yang bisa diajak untuk bicara gitu. Kalau kami kan di daerah, di kampung, nggak bisa komunikasi. Di situ saya bisa ngerasain bagaimana gejolak emosi gitu ya, sampai yang saya buru-buru mau lihat mama saya gitu. Kok saya lihat dia nangis gitu, saya tanya, "Mama kenapa nangis?" gitu. Udahlah anak kecil nggak usah tahu, kita lihat matanya aja kita udah kabur duluan. Sama gitu. Dong, ya, ya, jadi makanya karena saya pernah ngerasain seperti itu, jadi di situ saya coba membangun empati bahwa apa yang dirasakan oleh Mbak Intan itu sangat tidak gampang gitu ya. Tapi finally saya sangat bahagia sekali ketika kita lebih sering lagi kita BBM terakhir ketika masih di Kanada ya. Jadi itu yang membuat saya sangat terinspirasi untuk mau cari tahu apa sih solusi dari Mbak Intan setelah itu. Setelah ketemu sama saya, mungkin bisa ceritain apa sih yang membuat Mbak Intan merasa lebih nyaman, lebih bersemangat tuh apa kira-kira Mbak? Sebenarnya waktu pertama ketemu gitu kan, saya juga pengen, tadi saya bilang saya pengen belajar. Saya ingin menolong diri saya sendiri. Saya juga ingin menolong anak saya. Dimana sekarang saya jadi kepala keluarga. Nggak bisa kalau misalnya saya minta ditolong oleh anak saya. Karena mereka masih kecil. Oke, memang secara pemikiran mereka mungkin saja lebih dewasa. Lalu waktu ketemu Mbak, entah gimana waktu itu ada teman yang lain juga kan. Oh ini ibu yang ini. Oh iya gitu. Awalnya saya pikir, kenapa saya juga pengen tahu. Ya kan, apa itu yang Mbak mindful parenting dan lain sebagainya. Saya pengen tahu, pengen dengar, pengen baca apa gitu, pengalaman gitu kan. Lalu saya baca awalnya yang saya suka aja, yang tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Saya nggak suka baca gitu. Lama-lama saya baca semua, antara percaya nggak percaya, akhirnya semua masuk, masuk gitu dalam diri saya sendiri. Lalu saya bahkan bisa cerita, ngobrol sama orang lain berdasarkan broadcast tadi. Ya udah, terus kemudian akhirnya saya terapkan. Pertama memang yang tadi, pertama saya perbaiki dulu komunikasi. Perbaikan diri sendiri diawali dengan komunikasi. Udah, terus akhirnya lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara pada anak. Itu paling penting. Lalu secara, maksudnya bukan terlalu ekspresif ya, tapi mengekspresikan diri untuk menyatakan sayang, mama ada di sini, mama akan support apapun, mama nggak akan marah. Itu kadang walaupun kalau diam aja mungkin anak nggak ngerti. Lalu saya mencoba berbicara lebih banyak dan akhirnya mereka lebih terbuka. Itu ternyata apa yang tulisan-tulisan yang kelihatan begitu sederhana ya, gitu betul. Ya Mbak ya. Bahkan jadi sederhana dan setiap hari, kejadian setiap hari kan. Iya. Ya I was amazed gitu kan, maksudnya saya kagum gitu.
hanya mengingatkan saya hari-harian, saya bisa ngomong sama orang lain akhirnya. Ya, jadi maksudnya ketika Mbak Intan menemukan tulisan-tulisan yang berarti buat diri sendiri dan diterapkan gitu, itu ternyata bukan hanya buat diri sendiri juga gitu ya, ternyata bisa buat orang-orang sekitar gitu ya. Mungkin orang-orang sekitar juga jadi amazing kali gitu. Ini kenapa nih Mbak Intan kok tiba-tiba berubah jauh gitu kan? Ada nggak sih orang-orang sekitar yang ya akhirnya memberikan suatu statement seperti itu gitu loh Mbak? Iya ada sih. Iya memang dari di tempat saya bekerja ya kan, ya bukan berubah secara langsung, perlahan tapi pasti. Gitu ya. Ya. Ya, berarti itu sesuatu yang sangat positif ya Mbak Intan ya. Menebarkan aura positif itu kan Mbak. Ya itu luar biasa. Makanya saya terakhir waktu kita chatting yang ketika Mbak Intan ada di Kanada itu ya, itu membuat saya sebenarnya saya masih ingat Mbak Intan yang itu bukan sih yang awal saya ketemu itu kan. Tapi memang waktu saya perhatiin dengan statusnya aja gitu ya, itu udah jauh sekali berubah ya. Kalau dulu kelihatan galau banget gitu ya Mbak Intan ya. Status BB kan harus begitu kan, jadi menyebarkan sekali aura positif. Jadi tulisnya positif aja, jangan yang negatif itu buat kita sendiri. Mau dicemooh sama orang, think positif. Berarti itu ada satu efek ya dari yang mindful parenting itu juga ya. Ya saya maksudnya memang buat saya pribadi ya, karena saya banyak sekali mendapat input suatu masukan testimoni dari para pembaca yang ada di MKLen itu. Saya yakin banget MKLen itu akan menjadi secercah harapan buat negeri kita gitu ya. Kira-kira Mbak Intan setuju nggak? Setuju ya, kan tidak harus melulu ekonomi ya. Psikologis itu penting. Positive thinking itu penting menghadapi apa ya, segala harus dimulai dari kebiasaan. Ya kan? Mbak pernah nulis juga tentang kebiasaan membangun karakter. Ya itu dia. Ya, karena saya kadang-kadang begini, terus terang aja bahwa negara kita itu kan memang memberikan satu porsi yang agak lebih sebenarnya pada titik berat bagaimana menumbuhkan karakter, menanam karakter kepada anak-anak gitu. Tetapi how to-nya gitu kan, itu yang saya lihat masih sangat dalam bentuk wacana sekali gitu. Tapi apakah kita hanya menunggu saja gitu kan? Menurut saya itu tidak cukup ya. Tapi apapun yang kita bisa lakukan ya kita lakukanlah, mulai start dari diri sendiri. Berarti saya yakin banget ini adalah message yang tersampaikan ya, sehingga Mbak Intan sangat-sangat antusias tuh pertama kali merubah dari diri sendiri dulu. Oke Mbak Intan, kalau dilihat dari apa ya, suatu hal yang begitu positif dari MKLen khususnya dengan mindful parenting itu, kalau saya minta Mbak Intan untuk kasih pesan kepada pemirsa yang ada dimanapun yang akan nonton acara kita ini, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Intan sampaikan kepada pemirsa kita? Komunikasi sebenarnya. Jadi komunikasi itu penting. Belajar mendengarkan itu nomor satu. Lalu belajar mendengarkan apakah pada orang yang lebih tua, apa orang yang lebih muda. Itu penting, didengarin dulu baru kita bicara. Komunikasi akan lancar seperti itu. Dan satu hal lagi, kalau ingin berbuat baik, mulai dari diri sendiri. Jangan mengharapkan orang lain untuk berbuat lebih dulu. Nanti yang lain akan ngikutin. Seperti itu aja. Apa harapannya untuk MKLen atau mindful parenting buat Indonesia ke depannya? Jujurnya untuk MKLen, untuk Indonesia, saya berharap sih memang lebih banyak share, apapun pengalaman Anda, enak nggak enak gitu kan. Kalau di share itu pertama untuk mengurangi beban, lalu kedua kita bisa dapat solusi. Teman-teman yang lain akan mendengarkan, lalu akan membantu memecahkan solusi. Jadi seperti itu. Harapannya MKLen menyebar semakin luas, lebih banyak lagi. Lebih banyak orang yang bisa bergabung bersama MKLen untuk Indonesia yang lebih baik ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Intan. Pemirsa, kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.